Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita angkat pujian ini sama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu terutama bagiku. Jamaah kerajaan, salt is good. Garam memang baik. Karena saya sampaikan pada minggu yang lalu dengan jelas apakah garam itu? Love, grace, and mercy, LGM. Tetapi secara khusus saya bicara tentang kasih karunia. Firman Allah mengatakan kalau garam jadi hambar tidak bisa diapa-apakan. Dengan jelas saudaraku, hendaklah kamu selalu tahu cara berbicara. Biarlah selalu dimasinkan dengan garam. Kolose 4 ayat 6. Tapi firman Tuhan di sini menjelaskan di dalam ayat yang ke-50 dari pasal 9 Injil Markus. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Jadi garamnya di mana? Di sini saudara. Dan apa tandanya? Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Bahkan firman Allah mengatakan blessed are the peacemaker. Kalau dunia ini penuh dengan konflik. Karena itu dalam hidup saya mengambil keputusan mau dipakai Tuhan jadi apa? Peacemaker. Dalam hidup saya selalu antara suami, istri, orang tua dengan anak. Dan kita sebagai agent of change, sebagai peacemaker selalu hadir dan melakukan yaitu pendamaian. Itu suatu pelayanan yang sangat luar biasa. Seperti saya katakan, garam itu menghentikan kerusakan. Kita lihat bagaimana ikan asin sebagai contoh ya. Kalau tidak dikasih garam ya sudah busuk. Dan busuknya mulai dari kepala. Hati-hati pada pemimpin. Firman Tuhan menjelaskan selalu ada garam di dalam dirimu. Karena itu ini bukan doing tapi being. Sekali lagi semuanya itu ada daftarnya. Yaitu di dalam Matius pasal 5 tadi. Dan tetapi firman Tuhan juga berkata kamu akan digarami dengan api. Api dalam Alkitab selalu tentang pemurnian, tentang penyucian. Yaitu bagaimana kalau kita proses membuat garam saja,
Kita lihat bagaimana ya perlu panas matahari dan sebagainya. Bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri waktu saya pelayanan di Krayan. Di situ ada satu keluarga yang hidup dari 2 sumber kecil. Sumur yang lebarnya cuma segini saudara ya. Cuma 2 biji. Setiap hari bisa menghasilkan garam senilai 1 juta rupiah. Dan itu warisan daripada nenek moyangnya. Dan bagaimana bisa jadi garam dari air lalu kemudian diproses dengan api baru jadi garam. Dan saudaraku, saya mencecapnya memang bukan cuma asin tapi penyedap rasa. Luar biasa saudaraku ya. Jadi setiap anak Tuhan harus selalu ada garam di dalam dirinya. Garam perdamaian. Dan kalau kita belajar firman Tuhan, semua kurban harus dengan garam. Mulai dengan grain offering. Grain itu ya biji-bijian lah. Ya gandum misalnya. Itu dipersembahkan dengan garam. Kurban juga dikasih garam. Apa Tuhan itu suka kambing asin? Bukan. Garam selalu berarti kasih. Kalau saya memberikan persembahan, tapi tanpa kasih, nggak ada artinya saudaraku. Ya, jangan dengan duka atau paksa, tapi bukan sukarela. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa sukacita? Karena memberi dengan kasih. Kita tahu kita bisa memberi tanpa kasih, kami tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Saya kira renungkan ini saudaraku, hendaklah selalu ada garam di dalam dirimu. Karena itu kehendak Tuhan ya toh. Kalau hambar ya, perkataan kan bisa dicecap dengan telinga ya. Hambar atau sedap didengar ya. Semua yang baik, yang patut dipuji biarlah keluar dari mulut kita. Dan nama Tuhan akan ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, shalom. Shalom. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami bawa korban syukur pujian kami bagi-Mu. Sebab Kau layak kami tinggikan, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang ajaib. Engkau ambil alih seluruh hidup kami pagi hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Tuhan Allah yang hebat. Haleluya. Seluruh
Mari kita terbang bersama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita selalu aman bersama Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan.
percaya kami selalu aman bersama Tuhan. Haleluya, mari kita persiapkan hati kita mau menyembah Dia. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kekuatan dan sukacita yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil
mahkota benteng tempat perlindungan kami. Haleluya. Hanya dalam-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Hanya bersama-Mu Tuhan kami sanggup melewati badai hidup. Sebab Engkau Tuhan kekuatan, Engkau Tuhan perisai kami, Engkau Tuhan perlindungan kami. Haleluya. Kami bawa hidup hanya bagi-Mu, Yesus. Terima kasih. Kami bawa persembahan syukur bagi-Mu. Hanya Kau Tuhan layak terima pujian. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Yesus. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Ini hati kami bawa kepada-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Oh, haleluya. Kami bersembahkan korban pujian kami. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat. Kira paseke ramase. Oh, oh, oh.
serahkan dalam tangan Tuhan. Kegelisahan hatimu hari ini, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beban hatimu, beban hidupmu, serahkan dalam tangan Tuhan. Yes. Ini Tuhan, kami berikan hati kami kepadamu. Ya Tuhan, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupmu, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih buat kehadiranmu pagi hari ini. Engkau sudah membukakan pintu-pintumu Tuhan. Engkau membukakan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau beracara lebih lagi di tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Gongsi Facai. Selamat tahun baru Cina. Ya, coba senyum. Ya, merah-merah cantik tenan. Yang di sini bisa lihat enggak ya layarnya? Ya. Puji Tuhan, hari ini ibadah spesial kita memperingati Imlek. Jadi anak-anak Rocky ibadah bersama-sama dengan kita pagi hari ini, jadi nanti siang tidak ada Rocky. Hari ini mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di bulan ini temanya adalah Salt of the Earth, ya. Jadi bulan ini kita dipenuhi garam. Amin. Mari kita belajar. Saya ingin sedikit menyampaikan apa yang saya pelajari tentang Salt of the Earth. Ya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan berbicara kepada siapa ini? Kepada murid-muridnya. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 1 dan 2, ya, itu adalah khotbah Yesus di atas bukit. Setelah Yesus melakukan, dia pergi ke desa, dia menyembuhkan orang, dia memberitakan Injil, dia menolong orang-orang yang banyak itu. Kemudian di pasal 5, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah, ini saya ambil. Jadi Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya.
Berbeda, Yesus berbicara dengan begitu banyak orang, tetapi ini Yesus lebih sempit lagi. Dia berbicara kepada murid-muridnya tentang apa? Tentang ini. Kamu adalah garam dunia. Nah, mengapa garam? Minggu lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang garam ya. Jadi garam itu dalam bahasa Yunani minggu lalu sudah dibahas, yaitu halas. Saya mungkin bagi sedikit, yaitu apa sih artinya halas itu ya? Memberi rasa pada makanan, bahkan untuk menggemburkan tanah, bahan pengawet makanan dari kebusukan. Dan kita tahu bahwa garam ini adalah kebutuhan hidup dan mineral yang dipakai sejak zaman kuno dalam banyak budaya, ya. Bahkan mungkin saya sering pakai garam ini untuk kumur ya, karena sering sakit tenggorokan. Nah, ternyata garam itu bukan hanya sebagai penyedap rasa, bahan pengawet, dia juga disinfektan. Bahkan pada zaman dulu itu dipakai benda ritual persembahan dalam upacara spiritual, bahkan sebagai alat tukar. Nah, kita akan sedikit belajar tentang garam ini ya. Nah, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Berarti ada garam yang tidak asin ini ya. Garam menjadi tawar ya, artinya apa? Bahwa garam itu sudah tidak memiliki fungsi lagi. Jadi rasanya sudah tidak asin ya. Nah, kalau kita belajar ya, mungkin yang sudah pernah ke Israel, Pak Tony ya, ada yang lain sudah ke Israel atau calon-calon yang mau pergi ke Israel ya. Di situ ada Laut Mati ya. Saya mengambil gambar ini ya. Ini Laut Mati ya. Pernah mandi di sana Pak? Oh sudah, terapung ya, tidak tenggelam. Tidak tenggelam. Nah, garam ini yang ada di Laut Mati itu, di situ banyak kandungan mineralnya ya. Ada berbagai ya. Kalau kadar garam air Laut Mati ini saya catat sekitar 31% atau 8,6 kali lebih asin daripada air samudra. Ya. Di situ tidak ada ikan atau tanaman yang dapat hidup di sini. Ya. Jika berenang, nah pasti akan terapung karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Nah, kenapa garam itu menjadi tawar? Ya, itu ada butir-butir pasir, ada campuran-campurannya sehingga tergerus oleh air. Nah, sehingga garam ini menjadi tawar. Ya. Garam ini menjadi tawar sehingga apa kata firman Tuhan? Dia akan dibuang dan tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Berarti dibuang di jalan-jalan begitu saja. Jadi diinjak-injak karena tidak ada fungsinya. Nah, kita akan sedikit belajar garam menurut Alkitab ya. Ya, menurut Alkitab. Nah, garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ini Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Ayat 35, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk dan orang membuangnya saja. Jadi fungsi garam itu tidak hanya sebagai penyedap rasa untuk orang masak ya, tidak hanya untuk disinfektan yang lain-lain saya sebutkan, tetapi di ayat yang ke-35 ini tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang. Ternyata ya ada manfaatnya untuk ladang ya. Kita lihat
ini di Alkitab ya. Hakim-Hakim 9 ayat 45. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Jadi pada zaman dahulu ketika orang berperang ya, merebut kota itu dan membunuhnya, semua sudah didudukin, apa yang dilakukan? Ditaburinya dengan garam. Garamnya bukan hanya sesendok ya, tetapi dulu garam itu menjadi hal yang berharga karena untuk perang. Ya, jadi dibawa begitu banyak garam, kemudian ditaburinya di ladang. Nah, ditaburinya di ladang sehingga zat-zat yang mengandung di dalam garam itu membuat tanah itu menjadi tidak produktivitas ya. Jadi fungsi garam menurut ini mematikan produktivitas ladang jika dalam jumlah yang cukup besar. Nah, ini mematikan produktivitas ladang. Jadi ketika melawan musuh tempat itu sudah diduduki, nah yang dilakukan ditaburi garam sehingga perekonomian mati. Mereka sudah tidak bisa mau cari makan di mana, tanamannya sudah, tanahnya sudah mati, tidak bisa tumbuh lagi. Nah itu mematikan produktivitas ladang. Nah sekarang siapa musuh kita? Musuh kita adalah iblis. Musuh kita bukan sesama kita, saudara-saudara kita, tetapi musuh kita adalah iblis. Ya, jika kita berperang melawan musuh, kita ini adalah garam. Secara peperangan rohani, bahwa kita mampu mematikan produktivitas daripada musuh-musuh kita. Nah, apa itu? Ketika ladang ini sudah mati ya, ketika kita berperang melawan musuh, musuh itu perbuatan-perbuatan setan itu apa saja? Dosa, apalagi korupsi, kemudian percabulan. Ada banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dimanifestasikan oleh iblis, tetapi ketika kita tahu bahwa fungsi kita ini adalah sebagai garam, kita mampu mematikan produktivitas iblis. Amin. Ya. Jadi kita punya kemampuan untuk mematikan produktivitas, tetapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita punya kemampuan atau kuasa. Ya. Satu lagi. Nah, fungsi garam yang kedua yaitu tanda kutukan. Itu saya ambil contoh di Sodom dan Gomora ya, tempat Sodom dan Gomora. Bapak Ibu semua sudah tahu apa yang terjadi di Sodom dan Gomora ketika daerah itu, kota itu melakukan banyak kejahatan. Tuhan marah, kemudian apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam ya. Fungsi garam ini apa? Kutukan. Jadi ketika istri Lot itu berusaha ingin melihat kembali ke belakang, terjadilah tiang garam. Nah menurut sejarah pada waktu itu bahwa terjadi badai garam. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan jahat dia mati ya karena banyak badai garam itu. Nah, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini memiliki sebuah kuasa. Untuk apa? Mematahkan setiap kutuk-kutuk yang ada. Bahwa kita ini adalah garam. Mengapa Tuhan berkata kepada setiap muridnya, kamu adalah garam dunia. Mengapa garam?
kok tidak berlian, kok tidak yang lain ya, batu, akik yang mahal misalnya. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa setiap murid kamu itu adalah garam. Nah, kita lihat fungsi dari garam itu tadi ya. Dia mampu yang pertama mematikan produktivitas dan juga yang kedua adalah tanda kutukan. Artinya apa? Bahwa musuh kita adalah siapa? Iblis. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika iblis itu ingin menyerang kita, melemahkan kita, menjatuhkan kita, ingat bahwa kita ini adalah garam. Garam yang mampu untuk mengalahkan segala tipu daya iblis. Ya, seringkali orang masih takut ya, takut setan begitu ya. Padahal di dalam diri kita ini ada apa? Kuasa yang besar. Kalau camp, ya mungkin yang pernah camping, sekelilingnya pasti dikasih garam. Karena ular takut dengan garam. Nah ya, terus jangan pulang-pulang kita takut setan disiram garam semua rumahnya ya. Besok belanja beli garam banyak-banyak, tidak. Artinya kita punya fungsi untuk apa? Mampu kita garam ini, mampu menaklukkan setiap kutuk-kutuk yang ada. Kutuk apa? Kutuk sakit penyakit. Setiap kutuk dosa, kita mau mematahkan kutuk-kutuk itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dilepaskan. Nah, kemudian fungsi garam, ya, karena garam yang asin berguna untuk pupuk. Di dalam Lukas tadi ya, di dalam Lukas, saya mundur sedikit. Nah ini, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, kalau dilihat di HP-nya itu ya, dunghills, ya. Itu artinya kumpul apa? Kumpulan kotoran hewan. Ya. Kotoran hewan bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Nah, tetapi kalau garam yang sudah tidak ada fungsinya, sudah tidak asin, itu sudah tidak ada gunanya. Jadi dia lebih dibawa dari kotoran, hanya dibuang dan diinjak-injak. Tetapi ya pupuk ya, untuk membuat pupuk itu dari kotoran-kotoran ya, proses pembuatan pupuk yang mungkin pupuk kompos begitu ya. Nah, itu juga ada yang diberi garam. Nah, itu masih bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Nah, kita sebagai garam, nah berarti kalau di bawah kotoran itu bisa ya, kotoran hewan itu bisa menjadi pupuk. Nah, kalau juga diberi garam. Nah, kita sebagai garam ini kita bisa juga apa? Ketika kita diutus Tuhan untuk pergi. Nah, pergi kemana? Orang-orang yang mungkin tidak dianggap. Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Orang-orang yang terbuang. Ketika kita mau pergi untuk menjadi garam, itu akan menjadi berfungsi. Nah ini ya, apa garam yang ada, yang saya pelajari di Alkitab. Nah fungsinya yang pertama tadi bisa mematikan produktivitas ladang, tanda kutukan, bahkan bisa berguna untuk pupuk. Nah bagaimana kita bisa menjadi sebentar. Ya, bagaimana kita menjadi garam murni? Sudah atau belum kita menjadi garam yang murni sebagai murid yang sejati? Ya, saya minta salah seorang membaca Matius 5 ayat 48 karena saya tidak menuliskan di sini. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Artinya saya berarti bagaimana menjadi murid saya tunggu sempurna? Tidak. Tetapi kita memiliki hati yang disempurnakan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat di Matius 5, di bagian-bagian atasnya itu ya, bentar. Di ayat yang ke-17 dan bawahnya, di situ ada perbuatan-perbuatan ya. Ayat 21, kamu telah mendengar firman kepada nenek moyangmu, jangan membunuh, siapa membunuh. Sampai yang di bagian bawahnya itu, Tuhan menginginkan bagaimana hati kita ini sempurna, serupa dengan Kristus. Artinya pikiran kita, perbuatan kita itu selaras dengan Kristus. Seringkali kita hanya terpengaruh oleh pikiran-pikiran dunia, manusia lama kita yang membuat kita menjadi tidak serupa dengan Kristus. Kita masih pakai gaya pikiran kita. Tetapi bagaimana kita disebut sebagai murid sejati jika kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Secara daging mungkin kita sakit ya, kita harus mengampuni. Tetapi kita sulit untuk mengampuni. Daging ini berteriak. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bagaimana untuk kita serupa dengan Kristus. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki disiplin rohani. Bahwa untuk menjadi seorang murid, kita harus memiliki disiplin rohani. Disiplin rohani hubungan kita dengan Tuhan. Kita konsisten, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu semua punya hubungan pribadi dengan Tuhan, amin. Saat teduh setiap hari, amin, puji Tuhan. Nah itu termasuk terverifikasi ya, menjadi murid sejati, menjadi garam yang murni. Artinya ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi diri sendiri dulu. Kita bisa mengasihi diri sendiri dan kita bisa mengasihi sesama. Kita harus punya disiplin rohani. Bukan hanya saat teduh, bukan hanya kita membaca firman Tuhan. Disiplin beribadah itu kita juga harus punya disiplin. Itu sebuah latihan. Ya, latihan ibadah itu adalah latihan badan, itu sangat berguna bagi kita. Disiplin itu butuh latihan terus menerus. Kalau yang nggak pernah olahraga, terus olahraga badannya sakit semua ya. Nggak bisa angkat kaki, nggak bisa angkat tangan. Karena otot-ototnya sedang ditarik. Tetapi ketika kontinu disiplin terus menerus akan menjadi ringan, akan menjadi lemes ya, fleksibel. Nah, sebagai murid Tuhan kita harus memiliki disiplin rohani. Yang ketiga, Matius 5 ayat 16 boleh dibacakan? Matius 5 ayat 16. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Menyatakan terang Tuhan. Ya, seperti dalam Matius 5 ayat 16. Kenapa harus garam Tuhan? Karena untuk menyatakan terang Tuhan. Ini kumpulan garam banyak, ini ada ya. Kalau berkumpul menjadi satu, asin. Ya. Tapi ketika kita disebar, ya, kita secukupnya, ya. Artinya lewat komunitas-komunitas yang ada, lewat kakak yang ada, kita akan kumpulan garam ini nggak mungkin ya, masa itu garamnya cukup banyak ya, cukup banyak. Nah saya membawa ilustrasi ini, boleh bantu nak? Adalah air biasa ya. Saya membawa sebuah, kita masukkan ke dalam. Apa yang terjadi?
jadi tenggelam. Nah, saya punya air berikutnya kedua. Saya tuangkan garam. Saya aduk dulu, tapi tidak boleh diminum. Darah tinggi nanti, ini bahaya. Ya. Pasti rasanya asin. Nah. Oh iya. Nah, nggak bisa ambil ya. Tunggu, nggak bawa sendok tadi. Kita tuangkan. Berarti ini kurang garam. Kita coba masukkan. Namanya kita uji coba ya, percobaan. Tapi sudah lumayan mengambang ya. Berarti garamnya masih banyak. Berarti harus separuh ini ya garamnya, dia akan naik karena garamnya tadi sedikit yang dibawa ya. Nah, hidup kita ketika kita menjadi garam ini berkumpul ya, dia melakukan fungsinya, kita akan mengangkat ini apa? Telur. Nanti di rumah dicoba satu plastik dia. Nah, ini akan naik ke atas. Mungkin saya kurangi sedikit airnya, kita coba dulu. Belum teraduk ini ya. Ya nanti dicoba di rumah ya. Nah ini nanti lama selesainya. Ya. Jadi kita akan mengangkat telur ini ke atas. Artinya ketika kita berfungsi dengan baik lewat kakak-kakak yang ada, kita bisa memulihkan orang. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa lewat komunitas yang ada. Karena apa? Kita berfungsi sebagai garam. Bukan kita setiap kakak membawa garam ditaburi supaya setan-setan pergi. Tidak. Tetapi kita melakukan fungsinya. Mendoakan orang, menyembuhkan orang. Ya. Bahkan kita sering melihat bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa di dalam komunitas kita, melakukan kesungguhan, ada banyak orang-orang yang bisa dipulihkan, disembuhkan lewat kakak yang ada, lewat jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Saya ingat kesaksian Pak Kris waktu itu di Lombok ya Pak ya, didoakan oleh anak Tuhan. Kemudian terjadi mujizat sehingga satu desa itu menjadi percaya dan bertobat. Rindukah kita di Sumbawa seperti itu? Ini sudah waktunya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita bertemu orang di toko, orang itu sedang bercerita. Kemudian ayo kita serbu dengan anggota komsel kita, kakak kita. Kita serbu, artinya apa? Kita topang, kita doakan, kita lakukan sesuatu. Dan itu terjadi mujizat, pasti seluruh keluarganya akan bertobat. Nah itu supaya apa? Menyatakan terang Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16 itu. Untuk kita bisa menyatakan terang Tuhan dimanapun kita berada. Yang terakhir, hari ini tidak lama. Ya. Hasil dari garam murni, apa? Menghasilkan buah dan tidak akan tergoncangkan. Ketika kita berfungsi, setiap pribadi-pribadi, setiap kakak yang ada ini berfungsi, kita akan menghasilkan buah. Buah apa? Buah jiwa-jiwa, buah-buah roh yang mungkin selama ini kita pengendalian dirinya kurang. Kasih, sukacita ketika kita bersama-sama menjadi murid yang sejati. Orang melihat, oh jemaat GBI Rock ini luar biasa. Itu semua dilihat dari buahnya. Ayo bersama-sama kita terus masuk menjadi murid yang sejati. Yang kedua apa? Tidak akan tergoncangkan. Kita tidak tahu di tahun 2024 saya mendengar kesaksian atau
informasi akan terjadi bencana yang dahsyat, akan kehilangan, mungkin bisa. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita bersandar terus kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang kuat, yang tidak tergoncangkan. Contohnya banjir kemarin. Bapak Ibu lihat banjir ya? Yang bukan lihat banjirnya, lihat di video. Ya, rumah yang hanyut itu. Ya, memang di bantaran kali hanya dipasang seng-seng begitu. Ketika ada banjir, apa yang terjadi? Hanyut. Karena apa? Tidak mendirikan rumah di tempat yang tepat juga. Dan tidak kokoh bangunannya, hanya kayu-kayu saja. Nah, jadi ketika kita menjadi murid yang sejati, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Amin. Saya rindukan jemaat GBI Rock di tempat ini tidak ada imannya yang gugur. Amin. Imannya tetap tumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang mampu menjangkau jiwa-jiwa. Saya rindukan bahwa jemaat di sini bersatu hati untuk apa? Bisa membawa jawaban bagi kota ini. Mungkin kemarin banjir, apa yang harus kita lakukan gereja Tuhan? Ayo kita bergerak, ya, membantu, memberi makan atau yang lain-lain. Karena inilah tugas kita, sehingga orang melihat terang Tuhan itu lewat kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keterbatasan firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang menunjukkan kami bahwa setiap kami yang ada pagi hari ini biar kami berfungsi dengan benar. Kami tahu bahwa musuh kami adalah penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu udara. Tapi kami tahu bahwa ada kuasa yang besar yang Tuhan berikan buat kami. Oleh sebab itu kami menyadari bahwa kami bukan orang-orang yang biasa Tuhan, tetapi orang-orang yang luar biasa, yang Tuhan mau pakai untuk menyelamatkan kota ini, menjadi berkat bagi kota ini, bangsa ini Tuhan. Untuk kami bisa menaklukkan musuh, segala ikatan-ikatan yang membelenggu kota ini, membelenggu kehidupan manusia, mengikat kami Tuhan. Hari ini kami lepaskan di dalam nama Yesus dan terbuka. Dan kami mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati gereja-Mu untuk menyadari fungsi kami Tuhan. Untuk kami melakukan seperti yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih biar firman-Mu termaterai di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami dikuatkan, kami disegarkan kembali. Kami bersyukur Tuhan kalau sumber kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Tidak putus-putusnya kami mengucap syukur sebab Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu baik yang tidak hadir pada hari ini Tuhan. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, biar mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara kita mendukung bangsa kita yang akan memasuki pemilihan presiden. Oh Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Yang terbaik yang Tuhan berikan buat bangsa Indonesia, pemimpin yang berasal daripada Tuhan sendiri, yang akan terpilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa ini Tuhan. Engkau yang memilih Tuhan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Kami percayakan semuanya, keamanan, kesejahteraan bangsa dan kota kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala bentuk kekacauan apapun kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan bekerja segala bentuk kekacauan yang akan terjadi, tidak kami izinkan di dalam nama Yesus. Kami percaya
Damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami, atas kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa juga untuk cuaca yang ada di Sumbawa Tuhan. Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kesejahteraan, cuaca yang baik ada atas kota kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua masyarakat Sumbawa ada di dalam perlindungan Tuhan. Dilindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan persembahan diakonia Tuhan. Biar apa yang kami berikan boleh membantu saudara-saudara kami yang dalam kondisi membutuhkan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Juga kami berikan persembahan umum, kami berikan dengan sukacita sebab Tuhan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 18 Februari 2024 akan dilaksanakan di Aula Chicken Zubento, Jalan Kepiting nomor 5. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya Bapak Pendeta Abraham. Minggu ini Sumbawa Berdoa akan dilaksanakan pada pukul 6 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Doa puasa akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau ingin membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa, dan ikuti kami di sosial media, Facebook dan Instagram @RockSumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Shalom buat kita semua. Ini anak-anak sudah nggak sabar mau menampilkan persembahan hari ini karena mengingat kita dalam perayaan spesial hari ini untuk memperingati ikut merayakan Imlek. Jadi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, terima kasih diralat sama Bapak Irwin. Selamat tahun baru Imlek yang keberapa Pak? Nah, ya sudah lupa, saya juga sudah lupa ini. Jadi hari ini kita akan menyaksikan beberapa persembahan dari anak-anak kita Rocky yang sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Jadi waktu kami persilakan buat kakak-kakak Rocky untuk mempersiapkan. Kita akan menyaksikan pertama persembahan dari kelas Love. Nanti ada 3 kelas dari Love, Generosity, dan Truth. Jadi waktu dan tempat kami persilakan untuk anak-anak Love.
少困难，经历多少磨练，多少心儿盼望春天的消息。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜发财！Ya, dilanjut dengan kelas Generosity.
Kita saksikan kembali persembahan dari kelas Truth. Kasih aplaus buat anak-anak kita biar tambah semangat. Cek. Cek.
家家户户好幸福。许一个心愿，阖家团圆，福星高照满人间。新春的拜年，展开笑脸，心想事成了不变。大家欢迎幸福年，乒乓乓乓，爆竹夯夯夯，咚咚咚咚咚，带来新希望。乒乓乓乓，爆竹夯夯夯，锣鼓咚咚咚，今年好运到，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜，耶！砰砰砰，爆竹夯夯夯，锣鼓咚咚咚，带来新希望。乒乓乓乓，爆竹夯夯夯，锣鼓咚咚咚，今年好运到，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜，耶！岁岁平安，哈哈哈！年年有余，哈哈哈！健健康康，哈哈哈！青春美丽，哈哈哈！快来，好运到来，快来，幸福满怀，快来，百万横财，今年一定会精彩，快来，好运到来，快来，幸福满怀，快来，百万横财，今年一定会精彩。Ayo kita kasih aplaus sekali lagi buat anak-anak Rocky kita. Ini adalah generasi-generasi penerus kita. Dan sangat langka untuk kita bisa kumpul sama-sama dengan anak-anak. Dan saya percaya bahwa ini momen untuk saya minta orang tua itu berkumpul dengan anak-anaknya. Ayo sekarang anak-anak kumpul dengan orang tuanya. Sebab ada banyak peristiwa atau cara pandang kita yang salah tentang keberadaan anak-anak. Ada banyak saya temuin orang yang menganggap bahwa anak-anak itu menjadi beban buat keberadaan di keluarga. Ketika kita punya anak, kita harus membiayai anak kita. Anak-anak kita kadang-kadang secara tidak sadar kita bisa kutukin mereka. Simpel sekali dengan apa? Berkata-kata tentang kamu bodoh, kamu tidak berguna, kamu tidak ada artinya, kamu susah diatur. Itu kata-kata kutuk yang bisa keluar dari orang tua kepada anak-anak. Sebab saya percaya bahwa Tuhan kasih anak-anak ke kita itu untuk menjadi berkat. Buat kita, buat generasi yang akan datang. Dan yang paling penting, anak-anak itulah akan memelihara kita. Saya ambil momen hari ini. Ayo, sudah kumpul dengan keluarganya masing-masing? Yang anak-anak berkumpul dengan orang tuanya? Sudah? Kalau yang mungkin tidak bawa anak-anak, tapi dia punya orang tua di sini, itu untuk kumpul juga. Biar nanti orang tua, saya bebaskan untuk mendoakan. Apakah mau minta pengampunan atas apa yang sudah dibuat, mungkin yang kutuk dan sebagainya tadi, itu silahkan dilakukan di saat momen ini. Saya minta istri saya dan anak saya maju ke depan. Ayo mari kita bangkit berdiri, kita doakan anak-anak kita. Iblis kalau mau merusak gereja Tuhan, yang dirusak pertama adalah keluarga. Setelah keluarga berantakan, seluruh kehidupan kekristenan akan berantakan. Kita mulai pemulihan dari keluarga. Oke? Mari kita sama-sama ya, kita doakan anak-anak kita.
sekarang, anak-anak itu melihat apa yang dilakukan orang tuanya, bukan apa yang diucapkan orang tuanya. Atau saya ralat, apa yang dilakukan orang tuanya, 80% itu mempengaruhi karakter anak. Dan 20% itu perkataan orang tua itu menjadikan anak sesuai dengan apa yang kita katakan. Kalau kita berkata kasar kepada anak-anak, maka anak-anak pun akan berkata kasar dengan teman-temannya dan seterusnya. Makanya sekarang saya ambil momen juga untuk kita mendoakan pasangan kita. Kita saling mendoakan antara pasangan. Sebab penting untuk kita yang memberikan teladan kepada anak kita. Kalau yang tidak punya pasangan atau pasangannya sedang tidak ada di sini, bisa anggota kakaknya atau GKK-nya atau sesama kakaknya. Ya, karena penting anak kita jadi seperti apa yang kita perlihatkan kepada mereka. Mari kita doakan, mari kita berdoa. Doakan pasangan masing-masing. Suami mendoakan istrinya dan istrinya mendoakan suaminya. Sebab itulah yang terbaik di dalam Tuhan. Ibu Weng-Weng. Oke, mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memulihkan keluarga-keluarga. Tuhan memulihkan hubungan anak dan orang tua. Terjadilah pemulihan di dalam Tuhan. Dan ingat, kita adalah garam. Dimanapun kita berada, kita membawa rasa, kita membawa kesuburan. Kita tidak membawa terjadinya, kita mencegah terjadinya kerusakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, dan hikmat untuk menerima apa yang Ia inginkan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga identitas yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi nyata, bukan oleh kekuatan kita tetapi oleh kekuatan Tuhan yang ditetapkan di dalam kita.
di dalam nama Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu yang percaya dan menerimanya. Katakan, Tuhan Yesus memberkati dan kongsi facai.